Shalom, selamat pagi pendengar setia dan juga yang hadir pada pagi hari ini. Kami akan memulai Pray Bible Study di pagi ini dengan bersatu dalam doa, dan kami percaya bahwa kehadiran pada pagi hari ini dapat mendatangkan berkat tersendiri buat kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, karena Engkau begitu luar biasa. Dan pada pagi hari ini ketika kami akan menaikkan puji-pujian, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan berdoa untuk menyatakan isi hati kami kepadamu. Dan kiranya Bapa, dari awal hingga akhir, kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkannya dan hamba-hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan persiapkan mereka dengan sepenuh hati, dan hamba sendiri yang akan membawakan doa, demikian juga multimedia yang berada pada saat ini, Ibu Ira Leni Mapa, dan bersama juga Ibu Weni Lehadi bersama dengan Pastor Peter Kemal memusung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan atau menyanyikan sebuah lagu untuk membuka ibadah kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan untuk Bible Study pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Weni Laiha di Mamusum. Kami persilahkan.
Oke, kita mau satu dalam doa untuk kita sama-sama mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tundukkan hati kita dulu. Satu dalam doa. Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena hari ini kembali Kau berikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu kami pernah membacanya, kami bahkan tahu akan kisahnya Tuhan daripada renungan firman yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Tapi kami mohon Tuhan pertolongan Roh Kudus supaya apa yang Engkau ingin bawa kami memiliki sudut pandang yang baru Tuhan, sudut pandang dari perspektif Allah untuk mengenai Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal, Engkau akan memberikannya kepada siapa, kepada apa Tuhan, untuk apa Engkau memberikannya. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami bisa menghargainya itu dengan menghidupkan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, baik yang ada dalam Zoom ini maupun yang sedang mendengarkan secara online. Biarlah ya Tuhan kami mendapatkan sesuatu, bukan hanya pengetahuan, tapi kami diubah cara berpikir kami. Untuk kami juga dilunakkan hati kami untuk bisa mengerti dan memahami betapa pentingnya kami memiliki mendengarkan akan kebenaran firman ini. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bentar, kacamataku berembun karena pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mengupas dari Yohanes 10 yang saya ambil. Yohanes 10 ayat 28 yang berbunyi demikian. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat ini memang berbicara perikopnya tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Itu dari ayat 22 sampai 39. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak membacanya, tapi saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama melihat daripada makna ayat 28 ini. Nah, sebelum saya mengajak kita mengurai makna dari ayat 28 tadi yang sudah kita baca, saya akan mengajak kita semua dulu untuk melihat ke ayat-ayat sebelumnya yang Tuhan Yesus memakai. Saya nggak ajak baca, tapi nanti saudara-saudara bisa membaca ya dari ayat 10, dari pasal 10 ini. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus memakai kiasan relasi antara dirinya yaitu dengan umat tebusannya itu seperti seorang gembala dengan domba. Itu nanti saudara bisa lihat ada di ayat 7. Dialah pintu bagi domba-dombanya dia katakan. Dan ayat 27 juga dia katakan sebelum dari ayat 28 ini bahwa domba-dombanya mendengar, tidak hanya mendengar, tapi mereka pun mengikuti dia. Nah, ini merupakan relasi yang sangat-sangat indah, begitu dekat, begitu intim. Jadi, kedekatan, keintiman, eh, keeratan suatu hubungan ini digambarkan oleh kiasan Yesus ini seperti kayak gembala yang sejati dengan dombanya. Inilah keadaan yang semestinya saya dan saudara semua lihat dalam contoh Tuhan Yesus mengenai Sang Gembala itu. Maka Yesus mengatakan, "Aku gembala, beda dengan orang yang menjadi gembala karena profesi. Sebab aku," dia katakan, "adalah gembala yang baik," di ayat 11. Dan dia kenapa dia bisa katakan dia adalah gembala yang baik? Karena dia rela kehilangan nyawanya
demi domba-dombanya. Dia juga katakan, aku mengorbankan nyawaku demi domba-dombaku. Pengorbanan yang Kristus berikan adalah pengorbanan satu-satunya yang bisa membawa dombanya masuk dalam hidup yang kekal. Hanya satu. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Gak ada kemungkinan lain. Manusia selamat. Jadi gak ada alternatif lain kecuali melalui pengorbanan Kristus. Maka Kristus yang tahu kebutuhan domba-dombanya, dia mengatakan, "Aku gembala yang sejati," katanya. Siapa yang termasuk domba-domba Tuhan atau yang tidak termasuk domba-domba, yang termasuk domba Tuhan akan mengakui siapa Tuhan Yesus, akan mencintai Dia, dan akan bertumbuh di dalam iman yang benar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Inilah domba. Domba yang sejati bukan hanya seharusnya, tapi domba yang sejati pasti dia ikut kemana gembalanya pergi. Domba yang sejati melihat dan gak hanya melihat, tapi dia juga mencintai gembalanya karena menyadari cinta kasih yang diberikan sang gembala kepada domba-dombanya. Kalau dengar kayak seperti ini, kalimatnya sangat indah ya, saudara. Tuhan Yesus mengenal siapa yang akan menerima karunia penebusannya. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Waktu akan dipaku di kayu salib, dia tahu persis seperti tema yang saya katakan, dia tahu persis untuk siapa dia mati. Dia itu punya kasih dan pengenalan terhadap siapa yang akan menerima penebusannya. Dia itu memang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Tapi kita tahu di dalam kematiannya itu saya nih, Ratnawati Laihadi, bukannya sombong, tapi saya ini dikasihi. Dikasihinya maka saya ditebus oleh dia. Saudara misalkan Ibu Ira Leni Lopulalan, Mapa, dikasihi Tuhan, makanya dia ditebus. Ibu Tirsa Yolanda, dikasihi Tuhan, makanya ditebus. Bapak Kemal Mamusung juga dikasihi Tuhan, makanya ditebus. Ibu Fani, Elizabeth Fani Saswita, Mami Tina Diana, dan siapa ya, Ibu Dori Ani, siapapun yang suka ikut dalam Zoom ini maupun yang saat ini sedang mendengar. Please jangan keraskan hati saudara. Ada pribadi yang mengasihi saudara dan mau menebus saudara. Kristus mati dengan pengenalan siapa yang akan mendapatkan penebusannya. Ini hal yang, aduh, kalau menurut saya ya, indah sekali. Nah, alasan Yesus tahu persis dia mati dan bangkit untuk apa dan siapa, ini yang akan kita sama-sama pelajari. Pertama, alasan Yesus itu mati itu untuk apa ya? Itu untuk memberikan hidup yang kekal seperti di ayat 28 yang tadi sudah kita baca ya. Jadi bahwa hal utama yang Tuhan Yesus tekankan adalah aku memberi hidup kekal kepadamu dengan aku memberikan nyawaku kepadamu. Ini merupakan hal yang dari perjanjian lama terus-menerus dinubuatkan. Perjanjian lama dengan ketat mengatakan upah dosa adalah maut. Dari kitab Kejadian sudah tahu efek dari dosa adalah maut atau binasa atau mati. Itu dia upahnya, nggak ada yang lain. Nah, di dalam Kejadian 3, dari kitab Kejadian 3 yang ditulis oleh Musa, Adam dan Hawa mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena itu mereka mati. Nah, di dalam pasal yang kelima dinyatakan efek daripada kematian yang sampai pada semua keturunan manusia turun tuh. Termasuk keturunan Set yang mencintai Tuhan. Orang cinta Tuhan tetap mengalami kematian. Orang saleh pun tetap harus mati. Orang yang besar pun juga pasti tetap harus mati. Bahkan orang dengan posisi jabatan bawahan pun begitu juga dia tetap harus mati.
orang kaya, orang miskin juga sama harus mati. Orang sukses, orang sekalipun dia gagal, semua tetap harus mati. Itu sebabnya kelahiran dan kematian menjadi titik yang membuat sama semua orang di dunia ini. Tapi saudara, iman iman kita membuat kita melihat Tuhan yang tidak kelihatan melalui atau dari iman kita, seseorang bisa mempercayai pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang sudah berlalu dan kita tidak saksikan sendiri saat itu, karena bukan di zamannya kita, yang kemarin kita udah belajar dari Pak Kemal ya, tentang bagaimana 1 Petrus 1 ayat 8 menyatakan sekalipun kami belum pernah melihat dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, iman inilah yang mengajarkan kepada kita untuk menerima setiap perkataan pengajaran Tuhan, untuk kita amini dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci, kita terima dengan iman. Dan iman bukan hanya penerimaan terhadap fakta, iman juga adalah keberserahan total terhadap fakta itu sendiri yang sudah kita terima, keberserahan kepada pribadi Allah yang agung ini. Namanya trust. Iman mengandung unsur trust dan mempercayakan sepenuhnya. Apa yang saya alami, saya percayakan kepada Tuhan. Apa yang harus saya jalani, saya pertanggungjawabkan. Kemarin Pak Kemal sudah mengajak kita uh, melihat ya bahwa segala sesuatu dari Dia untuk Dia dan kita kembalikan kepada Dia. Untuk itu makanya kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Titik ini, saudara, membuat kita melihat ya, ada sesuatu yang melampaui dunia ini. Sebab Tuhan gak bisa dinilai udah pasti. Dan dilihat berdasarkan cara saya menilai dunia ini. Dengan demikian, ketika seseorang tersebut telah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, pada saat itu juga ia sudah memiliki kehidupan kekal. Yesus Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal itu bagi setiap orang yang percaya. Agar mereka, kenapa saudara, diselamatkan dari hukuman Allah. Ini kita bisa lihat ya saudara dari Roma 6 ayat 23 yang mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, kehidupan kekal yang Yesus berikan merupakan anugerah dan kasih karunia yang cuma-cuma. Roma 3 ayat 24 juga mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi nggak ada yang bisa memegahkan diri, menyombongkan diri. Itu hasil jerih payahku. Sudah jelas ya saudara, bahwa Roma 3 yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kasih karunia itu telah dibenarkan dan oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma hanya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup kekal ini bukan sekedar kelanjutan hidup di dunia, melainkan juga suatu kualitas hidup, saudara, yang didasari oleh kasih Allah dan yang sudah pasti hubungan erat dengan Dia. Di sini tampak ya, kita bisa melihat suatu janji yang indah bagi semua domba-domba Kristus. Mereka gak akan pernah diusir dari kasih atau kehadiran Allah. Atau keadaan apapun, situasi apapun yang ada di dunia ini, gak akan ada yang bisa memisahkan mereka dari gembalanya. Ini kita juga bisa lihat dari Roma 8, 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keterlanjangan atau bahaya
atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, wow. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa ya. Jadi ini surat jaminan. Ini yang dimateraikan kalau menurut saya ya. Dan alasan kenapa Yesus tahu pasti untuk apa dia mati, untuk siapa dia mati, setelah dia memberikan hidup yang kekal, itu berarti kita memiliki jaminan keselamatan, saudara. Orang-orang yang telah menerima hidup kekal ini tidak akan binasa. Namanya kekal ya, sudah pasti tidak akan binasa. Nah, ayat ini, ayat 28 ini menjamin keselamatan mereka dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas mereka dari tangan Tuhan. Karena sesungguhnya ada keselamatan dan keamanan bahkan bagi domba yang paling lemah, yang mengikuti dan mendengarkan gembala yang baik. Tadi kita juga tahu bahwa alasan Yesus tahu dengan pasti untuk apa dia mati, untuk siapa dia mati. Di ayat 28 dikatakan untuk mereka. Merekanya ini adalah, kita bisa lihat, adalah gambaran domba-domba. Jadi bukan hanya satu domba yang kita digambarkan seperti domba-domba itu. Nah, dia memberikan hidup yang kekal, jaminan keselamatan. Ayat ini menggunakan metafora domba untuk menggambarkan orang-orang percaya yang dijaga dan dilindungi oleh Gembala Agung, yaitu Yesus dan Bapa. Jadi ketika ada dua tangan, domba itu udah pasti aman, saudara, di dalam kawanan dan tidak akan pernah binasa. Maka siapa yang menjadi domba-domba Tuhan, dia akan tahu ada Allah yang menyatakan panggilannya bagi domba-dombanya, ada Allah yang mengutus Kristus untuk hadir di tengah dunia ini, untuk memanggil domba-dombanya, untuk mengumpulkan semuanya menjadi satu kelompok, satu kawanan di dalam pimpinan seorang gembala. Ini nanti saudara bisa lihat di ayat 17. Sang gembala ini dia rela menyerahkannya nyawa. Kristus rela menyerahkan nyawa bagi kita karena dia tahu ini yang kita perlukan. Kita sudah hidup, saudara, di dalam dosa. Tadi sudah dikatakan ya dari uh, kitab Kejadian pasal 3. Saat itulah kita yang juga adalah keturunan Adam, kita berdosa. Nah, kita sudah jatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu, lah Yesus tahu pasti kenapa dia harus mati, kenapa dia harus bangkit. Dan tujuan kematian Yesus dan kebangkitannya, saudara, adalah bagian dari rencana keselamatan yang lebih besar. Ini adalah proyek mega 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 besarnya Allah Bapa. Melalui kematiannya, Yesus memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya dan menjamin, dan melalui kebangkitannya kita semua memiliki pengharapan dan keselamatan. Buat kita, pasti ya kembali lagi penekanannya buat kita semua yang mau percaya kepadanya. Nah, ayat 28 di sini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, cara satu-satunya sudah pasti Tuhan Yesus sendiri menolong. Dia mengambil alih
maut dari akibat dosa yang semestinya itu kita miliki. Dia menjadi manusia, menjadi wakil kedua. Kita tahu ya, Yesus dikatakan sebagai Adam yang kedua, karena konsep ini menggambarkan dia sebagai pemulihan bagi umat manusia setelah kejatuhan Adam. Nah, Yesus sebagai Adam yang sempurna memenuhi apa yang gagal dilakukan oleh Adam, yaitu mentaati Allah dengan sempurna, dan Yesus sebagai Adam kedua, dia memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan membawa manusia yang percaya kepadanya ke dalam keselamatan. Tapi untuk melakukan itu, dia harus dihancurkan dulu di dalam keadilan dan murka Tuhan. Yang semestinya kitalah yang ada di posisi itu. Karena dosa-dosa kita. Inilah pengertian yang harus kita pahami. Tuhan dengan karakter yang agung di dalam kasihnya, di dalam keadilannya, di dalam kesuciannya, dia adalah Bapa menghancurkan Kristus di atas kayu salib. Bentar, saudara. Oke. Menghancurkan Praise. Kristus di atas kayu salib supaya kita boleh kembali kepada Dia. Maka setelah wakil pertama gagal, wakil kedua dengan taat maju ke kayu salib, setia menanggung hukuman yang diberikan kepada kita, dan dengan demikian membuat murka Tuhan itu terpuaskan, dihabiskan semuanya, semestinya itu terarah kepada kita, kepada saudara yang berdosa ini. Tapi dengan inisiatif, dengan kasihnya, dengan kerelaannya, Yesus Kristus mau menggantikan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Dengan demikian kita sudah tidak ada lagi dihukum. Paulus mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Ini merujuk pada Roma 8 ayat 1 yang mengatakan bahwa mereka yang bersatu dengan Kristus tidak lagi berada di bawah hukuman Allah. Ini karena Kristus telah menerima hukuman atas dosa saudara dan saya, dan mereka, kita dan saudara ini yang hidup di dalam Roh Kudus membebaskan dari kuasa dosa. Fungsi Roh Kudus kita udah belajar, dia menguduskan kita ya. Jadi siapa yang dihukum lagi? Apakah Bapak yang menghukum? Bapak sudah menghukum di dalam Kristus. Murkanya sudah dicurahkan habis-habisan. Mana lagi murkanya? Cawan Tuhan itu mau ditimpakan kepada kita, yang orang percaya ini udah habis. Kapan ditumpahkannya kepada Kristus? Maka kapan ditumpahkannya? Ya, pada saat Kristus berjalan dengan taat dan setia menyelesaikan tugasnya menggantikan kita. Maka setiap orang yang sudah berada dalam Kristus, sekali lagi di garis bawahi, yang sudah ada di dalam Kristus tidak ada lagi berbagian di dalam murka Tuhan. Karena sudah dia curahkan sepenuhnya kepada Kristus. Inilah pengertian dari kekristenan yang sejati. Kristus menanggung seluruh murka yang Tuhan mau berikan kepada domba-dombanya. Seolah-olah mau mengatakan begini nih, kalau saya boleh bilang. Aku mengasihi domba-domba itu, aku tidak mau mereka berjalan ke pembantaian, tapi yang Kristus kasihi adalah domba-domba yang jahat. Kalau kita pakai istilah domba, terkadang kita bisa menjadi GR ya saudara. Sebentar, aku nyalakan kembali kamera. Oke.
Kenapa kita bisa menjadi GR? Karena domba itu kalau menurut pandangan saya ya, dia makhluk yang lucu, yang gemesin, dia nggak bersalah, yang datang kemudian dibelai-belai. Itu gambaran domba kalau menurut saya. Tapi jangan lupa, kita dianggap domba, tapi kita bukan domba. Itu adalah kiasan yang Tuhan gambarkan. Kalau kita mengingat hidup kita, hidup saya, yang dulu atau mungkin sekarang masih saya ada sedikit-sedikit lah ampasnya yang dijalani, kita atau saya tahu dengan persis saya tuh nggak cocok disebut domba. Masakan domba itu seperti saya ini, tapi saya yakin domba binatang yang tidak cocok untuk menggambarkan sifat dosa yang ada di dalam diri saya dan saudara, ini keunikan Kristus. Dia melihat kita dalam status setelah dia sudah menyempurnakannya di kayu salib. Mati, bahkan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah saya melihat ayat 28, tadi dikatakan di akhir dari ayat 28 bahwa seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oleh karena itu di ayat 29, di sini saya akan ajak kita baca, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ini dikatakan Yesus menyatakan bahwa Bapa yang akan menarik domba-dombanya kepada Dia lebih besar dari siapapun. Dan di sini juga dikatakan Yesus waktu mengambil kita dari penghakiman Allah sedang nggak bertengkar kalau saya bisa imajinasikan ya. Dia nggak lagi bertengkar dengan Bapak. Jadi bukan berarti Bapak ingin menghakimi kita, lalu Yesus nih mengatakan, jangan, jangan. Lalu Bapak mengatakan lagi, harus. Lalu Yesus mengatakan, jangan. Terus anak tidak mengatakan tidak. Aku akan rebut dari kamu. Tapi kita berkelahi yuk kalau perlu gitu. Itu kan kalau imajinasi saya ya saudara. Tapi bukan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan yang menghantar domba-domba ini ke pelukanku itu Bapaknya sendiri. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan Bapakku menarik mereka kepadaku, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Nah, lalu di ayat 30, kenapa Yesus bisa dengan yakin mengatakan demikian? Karena di ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, oleh karena itu saudara, orang Yahudi langsung mengambil batu mau lempar Tuhan Yesus. Karena ini perkataan menurut mereka sedang menyatakan Yesus adalah Allah. Orang yang eh, kalau kita baca, saudara, maka waktu Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," mereka ambil batu, tapi gentar. Tidak ada seorang pun yang melempar Yesus karena kembali waktunya mereka belum tiba. Lalu Yesus membela dirinya. Yesus masih beri kesempatan untuk mereka percaya sebenarnya kalau saya baca ya. Itu di ayat 32. Yesus katakan, kamu lempar, aku alasannya apa? Saya nggak pernah habis pikir ketika saya baca ini, mengapa sih ada orang bisa benci pribadi Yesus? Karena kita percaya di dalam perjanjian lama dikatakan kebangkitan mulia itu milik orang-orang benar. Dan kalau dia menghujat Tuhan, ini dosa nomor satu besarnya. Dia tidak mungkin bangkit dari dalam kemuliaan kalau dia menghujat Allah. Maka klaim dia bahwa dia adalah Allah adalah benar. Dan bahkan Yesus dengan berani menantang kepada orang Yahudi, buktikan klaimku salah. Apakah aku menyatakan siapa diriku, tapi tidak menghidupi statusku? Kalau begitu silakan marah. Tapi kalau aku menyatakan siapa diriku dan aku menjalankan dengan bukti, klaim tentang siapa aku, engkau tidak punya alasan untuk menolak. Ini ayat kita bisa temui di ayat
37 dan 38. Kembali, saya mau mengingatkan para domba yang sejati akan menerima dia karena Tuhan beranugerah kepada kita yang mau percaya kepadanya. Dan saya serta saudara ingat baik-baik, siapa yang menjadi domba-dombanya itu akan menjadi satu kawanan yang dikasihi Kristus. Kita bisa lihat nanti saudara di ayat 16 ketika saudara meluangkan waktu khusus ya merenungkannya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Waktu dia mati di kayu salib dan itu menjadi motivasi dia untuk turun ke dalam dunia. Tuhan Yesus mencintai saudara dan saya. Dan ini menjadi pendorong bagi dia untuk tetap bertahan ketika dia disiksa dan dipakai. Jaminan keselamatan, Yesus katakan pasti tidak akan binasa. Karena Kristus, karena kembali lagi ada tangan Bapa yang melindungi, yang memberikan domba-domba itu ke dalam pelukannya. Yang saya bisa ajak untuk kita renungkan sebelum kita tutup, Alkitab mengatakan kita domba-dombanya, Kristus menjadi pengantara sampai saat ini. Saudara menjadi orang Kristen, tapi tidak menghargai berkat ini. Sayang sekali. Sayang sekali. Kalau kita merenungkan kematian, kebangkitan Kristus, kita sadar dia yang memanggil kita menjadi dombanya dan dia yang sudah berkorban bagi kita, tidak ada hal apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam diskusi, mungkin nanti karena keterbatasan waktu, ada yang mau membahas mengenai dari ayat 24 sampai 26, mengenai orang-orang yang masih bimbang dan yang ternyata digolongkan tidak termasuk dalam golongan domba-dombanya. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyerahkan kami semua yang percaya kepada perbuatan karya ilahi, karya salib Kristus, dan karya kebangkitannya sehingga kami semua memiliki kepastian. Kami memiliki hidup yang kekal. Kami memiliki jaminan kekal. Keselamatan kami juga termasuk dalam kawanan-kawanan domba yang Tuhan sudah persatukan. Terima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih. Kembali kami mau mengucap syukur, kami mau memuji Engkau buat kebaikan dan kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati untuk orang-orang yang mendengar akan kebenaran firman pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang melunakkan hati mereka, untuk mereka mengatakan, ya, ya kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh jaminan keselamatan itu, kami butuh penebusan itu. Tuhan, kami mau undang Engkau. Yesus, mari saudara sama-sama berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, ampuni hamba orang berdosa ini. Ampuni segala kesalahan dan dosa pelanggaran. Biarlah ya Tuhan, perbuatan Engkau 2000 tahun yang lalu sudah mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Saya undang untuk menerima Engkau sebagai juru selamat buat kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan, Engkau telah menebus saya dari hidup yang sia-sia, dari maut. Terima kasih Tuhan, bertatahlah dalam kehidupan saya, biarlah Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus saya telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan hambanya yang bertugas doa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belum kita masuk di dalam syafaat kita pada pagi hari ini, baiklah mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau eh, kami bawakan dalam doa syafaat. Silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk masuk dalam syafaat.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa. Pagi ini Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan, menjadi pemberita-pemberita firman yang benar, menjadi surat Kristus yang terbuka di dalam kami melakukan kegiatan-kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ibu Weni Laihadi Mamusung Laihadi Tuhan. Berkati beliau dalam setiap langkah pelayanan-pelayanannya Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga maupun juga di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di lingkungan di sekitar, kiranya kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Ibu Weni Tuhan. Begitu pula dengan Pastor Kemal Mamusung sebagai suami, pendukung dan juga saling mendukung satu dengan yang lain di dalam pelayanan, di dalam setiap langkah juang kehidupan mereka, kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, hamba mengucap syukur untuk tim pelayanan pada hari ini dan seterusnya. Baiklah kami juga boleh selalu peka akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk Ibu Ira Leni Mapa Tuhan yang selalu dengan setia melayani melalui multimedia bersama suami terkasih Bapak Ivan Mapa, bersama dengan anak cucu menantu. Terima kasih Tuhan, kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan siapkan, sediakan bagi kehidupan mereka, agar mereka juga boleh semakin hari, semakin merasakan bagaimana campur tangan, pertolongan Tuhan, bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk selalu senantiasa mereka mendampingi adik terkasih Tuhan, Rolf Tuhan, di dalam setiap langkah juangnya Tuhan, bersama dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan ada anugerah, ada kasih karunia, ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan persiapkan buat kehidupan Rolf selanjutnya. Kami sangat percaya Tuhan, hatinya boleh bersukacita ketika Tuhan menjamah hatinya, Tuhan menjamah tubuh jasmaninya. Dia boleh kembali sehat, kembali beracara, dan kembali melakukan kegiatannya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami, walaupun pada hari ini tidak bergabung dengan kami, Ibu Fani Saswita Tuhan, bersama dengan anak terkasih Daniel, dan juga bersama Ibunda terkasih Mami Tina Diana Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Kami mengucap syukur bahwa mereka adalah bagian daripada pelayanan kami di pagi hari ini dan juga seterusnya. Sehingga ketika kami melaksanakan berbagai macam kegiatan, kami percaya ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap harinya bagi kami semua yang setia untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Linda Hartawan Mamusung Tuhan. Kami percaya pelayanan-pelayanan Ibu Pastor Linda Tuhan diberkati dengan segala usaha-usaha yang mereka lakukan. Baiklah Tuhan sendiri yang berjalan terlebih dahulu di hadapan suami istri Ibu Pastor Linda bersama dengan suami dan juga keenam anak mereka Tuhan yang diberkati secara luar biasa di dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja yang digembalakannya Tuhan juga boleh bertumbuh pesat Tuhan. Bukan kualitasnya, bukan kuantitasnya Tuhan, bukan banyaknya yang hadir, namun kualitas daripada para jemaatnya boleh mereka rasakan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa bersama dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Pastor Linda Tuhan. Nama Kristus semakin dipermuliakan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Pendeta Yohanes Parapat Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan. Kiranya mereka juga boleh diberikan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini
di dalam melakukan banyak hal Tuhan yang senantiasa mendukung mereka di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan pada waktu dan kesempatan dimanapun beliau ditempatkan. Bapak Pendeta Julius Go Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak, kiranya Tuhan juga menyertai memberkati melaksanakan kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur, karena bersama Engkau mereka mampu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk rencana pelayanan kami yang sebentar lagi kami akan laksanakan pada tanggal 11 Mei Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melengkapi kehidupan pelayanan kami. Bapa di surga, hamba juga mau tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus disaksikan oleh teman-teman dalam pelayanan ini Tuhan. Hamba mau kembali lagi mendengarkan suara Tuhan. Kembali lagi mau sungguh-sungguh bersimpu di kaki-Mu Tuhan. Untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk hamba lakukan dalam kehidupan hamba dari waktu ke waktu. Bersama dengan suami hamba, Grace Tuhan, kami percaya, kami mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan anak kekasih kami, Kesia Florence Tuhan, dia ada dalam prosesnya Tuhan untuk menjauh lebih baik daripada kami berdua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah mempersiapkan bagi Kesia Tuhan. Dan pasangan hidup yang terbaik juga Tuhan sudah persiapkan buat Kesia. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk rencana-rencana yang sebentar lagi kami akan lakukan. Baik dengan The Blessing Choir Tuhan, kami akan menjalani pelayanan misi yang sudah dipersiapkan di Batam Tuhan. 5 titik gereja yang akan kami kunjungi. Kalaupun Tuhan berkenan, maka kami akan diperhadapkan juga untuk berangkat ke Singapura Tuhan. Namun semua yang kami rindukan, semua yang kami kehendaki untuk kami lakukan, kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau Tuhan berkenan, maka segala sesuatunya sudah dipersiapkan sejak awal. Dan kami hanya mengikuti langkah-langkah-Mu saja. Kami siap untuk melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Tuhan, hamba teringat kepada saudara kekasih kami, Ibu Nori Tuhan, yang selalu bergabung dengan kami dalam setiap kesempatan. Kiranya beliau juga boleh mengalami bagaimana cara Tuhan yang selalu beserta dengannya untuk melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan bersama keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan jaga pelihara dia dengan segala kegiatan aktivitas yang boleh dipercayakan baginya. Hamba mengucap syukur Tuhan, pagi ini banyak hal yang kami terima dari firman Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami dengar-dengaran akan kebenaran firman, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu mengikuti kami. Dalam bentuk apapun juga, kami sudah merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi kami semua yang hadir. Dan juga saudara-saudara kekasih kami yang mendengar di YouTube Tuhan. Kiranya mereka juga mendapatkan berkat tersendiri dari firman-firman yang didengar dan yang disampaikan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, akhirnya kami akan menutup syafaat ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan menerima berkat Tuhan. Belum kita masuk dalam diskusi, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk dalam Tuhan Yesus diskusi. memberkati. Terima kasih.
Selamat pagi. Siapa yang Pagi diberkati? baik, selamat Siapa pagi. yang diberkati firman Tuhan hari ini luar biasa. Amin. Amin. Dibahas dengan begitu mendetil, ya. Ya, padahal kalau kita lihat fokusnya cuman pada satu ayat, tapi bagaimana ayat firman Tuhan itu begitu luar biasa, ya. Karena 10 ayat 28. Oke, ada yang tergerak bagaimana di situ dikatakan aku memberikan hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu mati untuk memberikan hidup yang kekal buat kita. Kebangkitannya juga untuk memberikan hidup. Dan kepada mereka, mereka itu mereka dan mereka itu adalah sorry adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Tuhan. Ya. Oke, silakan Bu Tirsa, mungkin sudah nyalakan. Iya, Ya. memang ya ayat ini selalu kita dengar ya, sering kita dengar. Tapi kalau kita lebih dalam lagi merenungkan ayatnya yang ke-28 ini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi Yesus saja sendiri yakin ya bahwa setiap pribadi yang datang kepadanya itu diberikan Bapa kepadanya. Terus sudah gitu lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau kita sudah berada di dalam tangan yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, itu yang saya rasakan ya. Ketika kita mengaku percaya waktu saat kita di CD ya, karena kita udah dewasa, kita di CD. Kemudian kalau kita tidak benar-benar melekat kepada itu ya, kepada janji di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, pasti bisa melenceng. Banyak ya di antara teman-teman kita bisa melihat sendiri ya, bukan kita menghakimi, namun itu yang saya rasakan bahwa tetapi apakah pernyataan ini bisa berlaku untuk setiap orang yang percaya dan setiap orang yang mau datang kepada Kristus sungguh-sungguh, ataukah kalau kita merasa bahwa orang yang datang kepada Kristus pasti dia sudah sungguh-sungguh ya. Namun ketika ada satu masa di mana tertarik pada pria atau kepada apa hal apapun juga yang bersifat duniawi, terus mereka akhirnya melenceng gitu ya. Itu kira-kira apa ya yang ada di pikiran dan apa yang ada di hati mereka ya. Sehingga firman Tuhan ini membuat kita jadi semakin hari semakin tanda tanya. Tuhan, apakah saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah saya sudah sungguh-sungguh berjalan berdasarkan firman-Mu? Itu yang menjadi pertanyaan ketika saya mendengarkan perenungan yang disampaikan oleh Ibu Weni pagi hari ini. Itu yang ada di pikiran saya ya, Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih ya. Kalau kita cerna betul-betul yang tadi Bu Tirsa baca itu ayat 29. Bapakku, tetapi kita nggak bisa lepas dari situ dari ayat 28. Di situ dikatakan dan aku yaitu Yesus memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus ya memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang percaya. Bagaimana kita tahu mereka percaya dengan sungguh-sungguh? Apakah dengan mereka ke gereja? Apakah dengan apa yang dia katakan? Itu kan jadi tanda tanya ya. Kita bisa tertipu oleh perkataan ya. Kita tertipu oleh perkataan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan itu nggak bisa tertipu. Tuhan melihat hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh percaya atau enggak gitu. Dan di sini dikatakan kalau kita dan mereka yang percaya ya, kalau mereka yang setengah-setengah itu nggak masuk dalam kategori ini. Di sini dan mereka yang percaya pasti kata kata ke kata pasti itu sesuatu yang mutlak.
tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut dari mereka dari tanganku. Artinya apa? Kalau kita benar-benar percaya versinya Tuhan, ya, ketika kita tahu bahwa kita dengan mulut kita mengaku bahwa kita percaya, Roma Roma ya di situ dikatakan, dan hati, bukan hanya mulut kita mengaku dan hati kita percaya, maka saat itu juga kita diselamatkan. Artinya apa? Ketika kita tahu dalam versi Tuhan, seorang pun tidak merebut, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, artinya apa? Ketika keselamatan sudah menjadi bagian dalam diri kita, ada Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengkuduskan kita. Ketika kita jatuh, apakah kita nggak jatuh dalam dosa ya? Kita melakukan dosa, tetapi Roh Kudus itu mengkuduskan kita, mengingatkan kita, sehingga kan kalau umpamanya kita berbuat salah, pernah nggak kita merasa, aduh kok gue salah ya? Gue minta maaf deh, ampuni Tuhan gitu. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan kemauan kita, enggak gitu. Pada dasarnya manusia tanpa Roh Kudus, manusia itu berdosa. Dan kecenderungannya adalah bagaimana kita melakukan dosa. Ya. Dan di sini ayat 29 dengan jelas dikatakan, Bapakku memberikan mereka. Jadi orang-orang yang percaya diberikan dari siapa? Bapa, ya. Bapa memberikan kepada Yesus, memberikan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Kunyur besar. Terus lebih besar daripada siapapun, ya. Kita tahu ya, Bapa itu nggak ada karena dia pencipta, Allah pencipta. Jadi Bapa memberikan kepada Yesus, ya, itu satu hal yang mutlak. Jadi ketika kita sudah berada di tangan Bapa, kita sudah berada di tangan Yesus, ada dua tangan besar penguasa, ya, dua tangan besar pencipta, ya. Itu siapapun, dan saya percaya tidak dapat siapapun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, siapapun, karena itu Bapa yang memberikan. Ya, berarti apa? Keselamatan kita sudah menjadi jaminan. Yesus mati untuk mereka, yaitu bagi kita. Ya, kematian Yesus mutlak menyelamatkan kita. Sekali kita selamat, kita ketika ada Roh Kudus, kita sudah diselamatkan dan tidak ada satupun yang bisa merampas kita. Dosa, memang kadang-kadang ada dosa yang kita lakukan, tetapi dosa itu tidak membawa kita kepada kekekalan, api kekekalan. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Ya, ini konteks ayat ini menarik ya. Dan di sini kalau kita mundur satu ayat, dua ayat, 25, aku telah mengatakan kepada kamu. Dia bilang kan, kalau kita udah dengar ceritanya, bagaimana kalau supaya dia bilang, berapa lama lagi engkau akan membiarkan kami hidup bimbang, orang-orang kebimbangan, orang Yahudi. Di situ dikatakan ya, ayat 24, 25, tetapi aku telah, Yesus katakan ayat 25, aku telah mengatakan kepadamu, udah ada firman Tuhan, tetapi kamu nggak percaya. Firman Tuhan sudah dikatakan, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Jadi mereka nggak percaya. Karena apa? Mereka tidak termasuk orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi dia tidak termasuk domba-domba yang Bapa berikan kepada. Ini menarik ayat ini supaya kita tahu persis ya, ketika ada orang yang mau percaya, ketika kita tahu mana yang sungguh-sungguh, bagaimana membedakan sungguh-sungguh atau enggak, dari buahnya lah kita bisa melihat. Ya, ini ayat ini luar biasa. Oke, silakan ada yang lain lagi. Terjawab ya Tirsa? Oke, ada yang lain lagi? Sangat terjawab. Luar Oke. biasa. Ya, thank you. Haruslah Ada pertanyaan lagi, mungkin di Bu Ira, kita cuma sedikit, jadi nggak apa-apa kita diskusi. Iya, nggak apa-apa, enak. Jadi bisa panjang-panjang Ah. ngomongnya. Seperti udah
panjang lebar tadi Pastor menjelaskan gitu kan. Tapi tadi teringat dengan apa namanya, satu kata, satu kalimat dari Ibu Weni tadi, mengapa orang-orang membenci Yesus, ya kan? Tadi ada itu kan kata itu ya. Jadi apa namanya, begitu apa ya, Allah dan Bapa satu, kita udah tahu sedemikian rupa, dan apa kita sudah tahu semua, kita sudah pelajari lah, maksudnya kita mempelajari dan kita mengimani itu. Tapi orang di luar sana kan tidak apa namanya, tidak percaya itu, termasuk orang Yahudi pada saat itu, ya kan. Jadi mengapa orang-orang itu membenci Yesus, padahal apa namanya, apa yang dia buat adalah semuanya untuk kebaikan kita. Karena apa? Satu hal yang maksudnya kebaikan kita itu adalah selaras dengan yang tadi ya, Yohanes 10 ayat 28. Jadi menurut yang apa namanya, saya tangkap di sini, kenapa sih orang-orang membenci Yesus gitu? Yesus punya salah apa gitu kan? Punya salah apa? Tapi saya rasa mungkin mereka bukan membencinya karena tidak mengenal, tidak mengenal siapa Yesus. Terus apa namanya, dia memberikan kepada kita manusia itu anugerah pemilihan. Terus siapa raja mana sih yang bisa memberikan anugerah pemilihan, kamu yang berhak apa segala macam atas dunia ini, kita mendapatkan kehidupan kekal dan segala macam? Siapa yang bisa memberikan itu, ya kan? Terus jaminan keselamatan, siapa yang bisa memberikan jaminan keselamatan? Terus begitu kita mendapat janji juga pemeliharaan Allah, siapa yang bisa kasih itu? Hanya Yesus. Jadi mengapa orang membenci Yesus? Karena itu, karena mereka tidak bisa, Allah mereka tidak bisa memberikan itu. Jadi ya apa, kembali lagi apa namanya, penekanan ini kita namanya kita belajar pada hari ini bahwa fokus kita adalah dia sendiri. Karena kalau belajar ke Yohanes ini, saya selalu akan patokannya ke Yohanes 20 ayat 31 gitu kan. Yohanes 20 ayat 31 atau 30-31 ya. Maksud Injil ini dicatat. Jadi 31-nya ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam imannya. Itu kalau orang nggak percaya juga, orang yang di luar sana nggak percaya juga dan tidak mau menggali dan tidak mau cari tahu mengenai ini, heran saya. Gitu ya. Jadi apa namanya, ya kita harus apa namanya, mengikuti lah konteks jemaat kita pada saat ini. Kita harus ada di mana, tantangan zaman kita harus lewati juga, dan fokuslah terhadap teologi yang kita dapatkan, kita pelajari itu. Kalau memang mau cari lebih dalam, banyak kok, Google aja banyak informasi-informasi yang kita bisa dapatkan di situ. Itu jadi mengenai apa, kalau ini jadinya mudah-mudahan ini tidak melenceng ya, tapi saya mau apa namanya, tadi waktu Bu Weni bilang itu mengapa orang-orang membenci Yesus, itu rasanya aduh gitu ya, apa, sakit hatiku gitu kan ya. Iya sih, kenapa sih orang-orang benci gitu? Padahal apa salahnya? Apa yang dia buat salah gitu?
apa namanya apa namanya menebus dosa dan apa segala macam, kok itu salah gitu. Atau apa namanya, nanti one day semua akan tahu gitu ya. Jadi untuk kita yang sudah mempunyai kasih karunia Yesus, jangan dilepas ya. Terutama untuk ini juga aku mau sampaikan, aku lihat di sini ada adekku ya. Adekku, kamu dengar itu, jadi apa namanya, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai Rolof dan cepat sembuh ya. Oke, silakan dilanjut lagi Pastor. Saya hanya mau menambahkan itu karena tergelitik dengan mengapa orang membenci Yesus di situ. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira Leni Lopulalan Mapa. Shalom, Lopula. Pastor. Oh, ada Bu Fani. Maaf, Kaget. saya terlambat masuk, tapi saya memang ayat ini saya udah baca, Pastor, dari Yohanes 10 ayat 28. Boleh saya sedikit kasih, ini bukan pendapat ya, tapi Ya, sharing saya boleh? boleh, silakan. Memang Maaf giliran nih, Bu Fani. ya, saya memang lagi di jalan, maaf ya, saya lagi di jalan, saya juga lagi nyetir, tapi saya berhentikan dulu sebentar karena saya takut waktunya nggak keburu kan, udah mau habis. Jadi saya Ya. harus berhenti supaya saya bisa sedikit mendapat apa yang saya udah baca gitu. Jadi memang saya tadi nggak terlalu mendengarkan Bu Weni, tapi saya akan ulang. Tapi dari tadi yang dikatakan Bu Tirsa, Pester, Bu Ira, saya menangkap dan saya relate dengan apa yang saya baca. Jadi begini, Pester. Dari Yohanes 10 ayat 28 ini memang kenapa Tuhan Yesus tadi Bu Weni tadi ada dibahas juga sama Bu Ira, kok Tuhan Yesus itu kok apa salahnya dia? Dia udah korbankan nyawanya gitu loh untuk menebus dosa manusia. Nah, saya balik lagi, memang waktu saya baca di Yohanes 10 itu saya balik lagi ke awal-awal semuanya. Ternyata memang didapatkan gitu, dia ditolak, bahkan di tempat dia ditolak. Satu. Kedua, kenapa Tuhan Yesus ditolak oleh dunia? Karena semua visi, misi, dan cara pandang hidup dia, the way of thought of Jesus itu terbalik 180 derajat dengan cara berpikir dunia, Pastor. Jadi Ya. orang yang hidupnya kompromi dengan dunia pasti akan menolak Tuhan Yesus. Itu inti yang saya dapat dari ayat ini. Jadi saya dapat jawaban kenapa dia ditolak. Dia pasti ditolak karena dunia ini cara berpikirnya bertolak belakang 180 derajat dengan cara berpikirnya Tuhan. Way of thinkingnya Jesus itu di opposite 150% from the earth dengan orang yang ada di bumi ini gitu. Dengan semua orang-orang yang tidak kenal Kristus Yesus. Bahkan orang yang udah percaya, yang katanya juga kayak saya dulu lah, KTP saya udah jelas Nasrani, tapi cara hidup saya kan nggak seperti Tuhan Yesus dulu. Pastilah saya kompromi dengan dunia gitu. Tapi mungkin saya tidak sampai di level membenci Tuhan. Tetapi saya nggak heran. Kita yang udah kenal Kristus aja, banyak kali kita masih menyimpang ke kanan ke kiri, hidup tidak 100% dalam kebenaran firman. Apalagi orang yang masih kompromi dengan dunia. Karena semua yang Tuhan Yesus sampaikan pasti bertolak belakang. Contohnya, yang paling simpel, yang sering dipinjam sama orang-orang di luar sana. Kalau kau ditampar pipi yang kiri, kasih pipi yang kanan. Mana ada orang yang mau, Pester, udah ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Kalau musuhmu berjalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Lah, dari mana ceritanya? Yang ada kalau sistem dunia ya, kita ngomong sistem dunia. Dia bilang ini, lu jual, gua beli, cash keras, nggak pakai kartu kredit. Uangnya cash, fresh money. Itu harapan dunia. Pasti bertolak belakang dengan Kristus Yesus. Tuhan bilang, berilah, maka kau akan diberi. Sistem dunia, terima, baru kasih. Terima, baru kasih. Tapi kalau sistem Tuhan, enggak. Berilah, maka kau akan diberi. Dan dia bilang, mengikut aku, aku akan menyangkal diri, menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Jadi nggak orang yang nggak benar-benar terima Tuhan Yesus secara pribadi, hidup dalam kebenaran, kekudusan, 100%, lahir baru, pasti akan bertolak belakang semua dengan prinsip-prinsip Tuhan Yesus. Itu kenapa dia ditolak dan dibenci. Karena prinsip hidupnya sangat amat luar biasa kudus. San Pinon berkata, kuduslah engkau karena Allahmu kudus. Tanpa kekudusan, ini diomongin sama mami saya, nggak tahu. Mungkin yang udah lama di sini pasti tahu. Tanpa kekudusan tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Jangankan sampai ngelihat aja nggak bisa gitu. Makanya itu, kita di sini bersyukur melalui yang tadi disampaikan Ibu Dokter, saya memang tadi nggak ngikutin dari awal, tapi saya menangkap dan saya udah baca lebih dulu dari subuh, itu di Yohanes 10:28 udah dikatakan, kita tuh orang yang paling luar biasa, pesta ditentukan, dipilih dari semula,
Kita menerima anugerah keselamatan dan gak ada yang bisa merebut dari tangan kita. Karena itulah iman kita jangan sampai gugur seperti Rasul Paulus berkatakan di Filipi. Kita harus mengikuti pertandingan iman kita sampai garis finish. Sekali Yesus tetap Yesus dan jangan iman kita gugur, gak akan kita tukar dengan apapun. Dan ingat satunya, orang yang sungguh-sungguh hidupnya bergantung kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa merebut kasih Kristus, keselamatan itu dari tangan kita. Nggak ada yang bisa. Selama hidup kita bergantung sama Tuhan, sepenuhnya percaya kepada Dia dan menyerahkan hidup kita, tidak ada yang bisa mengambil itu. Firman udah jelas mengatakan tadi di Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada yang bisa merebut. Saya sangat terberkati ya. Terima kasih Bu Weni. Harus saya baca lagi, saya harus ulang lagi untuk diriku ini. Di sini kan Ya, dikatakan, dan aku huruf besar memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, mau apa lagi kita udah. Jadi jangan melenceng-melenceng lagi lah, kasihan banget. Sampai selama-lamanya loh. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan yang sudah kita miliki itu keselamatan kalau bahasa saya mah udah hakiki. Kalau bahasa dulu saya yakin, hakul yakin, seyakin-yakinnya walaupun asikin bukan tukang mesin. Jadi yakin seyakin-yakinnya. Udah nggak ada lagi gitu. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kalau saya selalu dapat kesempatan berdoa syafaat, saya selalu mengatakan, tidak ada nama lain bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang dapat diselamatkan. Kecuali dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ayat itu ayat yang sangat memberkati saya, yang membuat saya berbalik dari jalan saya yang dulu. Gitu. Karena saya tahu di luar Yesus saya nggak bisa apa-apa. Dan saya tahu keselamatan saya nggak ada yang bisa merebut itu. Selama saya mengikuti pertandingan iman saya sampai garis finish, Pastor. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Dr. Weni, terima kasih semua yang sudah hadir, Pastor Kemal. Tuhan Yesus memberkati. Maaf saya masuknya terlambat, maaf. Terima kasih, Tuhan berkati. ya. It's okay, Bu Fani. Terima kasih masukannya lebih mengenal lagi. Cuman di sini ada satu ya, dia bilang tidak ada satupun, tidak ada dia bilang mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun akan merebut mereka dari tanganku ya. Dari tanganku bukan dari tangan kita sebetulnya. Bukan dari tangan babe kita, tangan Bapa, karena kita sudah ya. Memang nggak ada yang bisa rebut dari kita karena apa? Kita udah di tangan Bapa. Ya, kita udah di tangan Bapa, sudah di tangan Kristus. Maka di sini dengan jelas Yesus bilang, "Aku memberikan hidup yang kekal." Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Ya, oke, silakan next. Ada yang lain lagi? Saya lihat ini Bu Ira sudah, Weni sudah. Oke, kayaknya semua sudah. Terima kasih Bu Fani sudah bisa menyempatkan diri lagi. Benar menyempatkan diri, kita kangen ini nggak ketemu Mami. Tapi saya percaya tadi ada quote-nya Mami. Ya, bagaimana kita harus hidup kudus. Bagaimana Kristus itu kudus. Kita harus mengkuduskan. Kita harus hidup kudus karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, amin. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Silakan. Bu Tirsa. Ya, baik Pak Kemal. Baiklah, saya Tutup. akan menutup doa pada pagi hari ini, menutup kegiatan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami begitu mendapatkan banyak mengenai kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Weni Laihadi Mamusung. Tuhan, kiranya segala yang kami dengar boleh bermanfaat bagi kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami mau beracara, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami, memberkati setiap langkah-langkah yang kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat melayani, Tuhan